Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua di channel saya. Sudah lama saya tidak membuat video karena padatnya aktivitas dan faktor-faktor lainnya. Kita akan lanjutkan konten kita, pembicaraan kita. Ini sekarang sudah mulai masuk bulan Juli akhir, sudah mulai waktu banyak melaksanakan ujian sidang skripsi. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kali ini kita akan bahas beberapa hal mungkin yang dapat memberikan referensi kepada teman-teman supaya teman-teman tidak terlalu grogi, tidak terlalu repot, tidak terlalu jadi beban gitu ya ketika teman-teman akan mengikuti ujian sidang skripsi. Oke, teman-teman sekalian, pada dasarnya dosen punya pakem sendiri, dosen punya cara sendiri, dosen punya gaya sendiri dalam menguji. Ada yang fokus ke tata tulis, ada yang fokus ke metodologi, ada yang fokus ke konten, ada yang fokus ke etika, dan lain sebagainya. Jadi idealnya seperti apa Pak? Idealnya metodologinya bagus, penulisannya rapi, etikanya oke, gitu ya. Kontennya juga Anda kuasai semua. Nah, namun tentu saja mungkin sebagian Anda tidak expert di semua bagian-bagian itu. Oleh karena itu maka saya akan sampaikan beberapa hal yang mungkin krusial dan banyak mahasiswa bahkan tidak bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang standar dari penguji. Begitu ya teman-teman. Jadi banyak juga mahasiswa yang lancar menjawab, tapi kadang hal-hal yang sederhana tetapi ternyata mahasiswa tidak dapat menguji. Oke, yang pertama, apapun judul penelitian Anda, apapun skripsi Anda, prodi Anda, kita bahas dari susunan skripsinya aja ya. Misalnya kita awali dengan judul. Nah, masalah judul biasanya dosen itu macam-macam. Ada yang terlalu idealis dengan redaksi, ada yang terlalu harus istilah-istilah yang terlalu intelektual atau terlalu ilmiah. Nah, itu biasanya ada dosen yang ketika sidang masih saja ngubek-ngubek masalah judul. Memang pada dasarnya teman-teman judul itu merek ya, merek dari produk penelitian yang kita lakukan. Oleh karena itu ketika kita dikoreksi masalah judul, jangan terlalu banyak berdebat. Misalnya implikasi atau dampak. Nah, gitu ya. Kalau kita berdebat di situ lama. Nah, kalaupun ternyata dosen memberikan saran, oh kalau begitu berarti Anda jangan gunakan dampak, tapi Anda gunakan implikasi ini terhadap ini. Ya sudah, terima aja, jangan terlalu banyak berdebat. Nah, tugas Anda apa? Tugas Anda menjelaskan kenapa judul itu bunyinya seperti itu dengan perspektif Anda. Dan teman-teman, ketika menjawab ujian sidang, saya sarankan ya, jangan terlalu menggunakan kaidah-kaidah yang terlalu ilmiah. Jawab dengan bahasa Anda sendiri yang sederhana. Biarkanlah istilah-istilah yang ilmiah itu ada di dalam tulisannya, ada di dalam skripsinya. Jadi Anda jelaskan dengan sederhana saja. Contoh, mengapa Anda meneliti ini? Anda jawab saja dengan kata-kata yang sehari-hari yang biasa Anda gunakan. Saya meneliti ini berdasarkan studi pendahuluan di sekolah ini, saya menemukan kondisinya begini, bla bla bla. Sehingga menurut saya perlu dilakukan penelitian gapnya ini. Gitu aja cukup ya. Jangan terlalu bahasa-bahasa yang terlalu intelektual. Kecuali Anda ditanya, dari mana Anda tahu itu? Izin Bapak Ibu penguji, kami temukan teorinya di buku ini, di jurnal ini. Anda perlihatkan halaman segini bila perlu seperti itu. Begitu ya. Apakah ketika ditanya referensi, dosen selalu meminta buku atau rujukannya? Tidak selalu ya, tapi setidaknya kita dapat menunjukkan. Jadi Anda kalau ditanya, jadi teori motivasi yang Anda pakai teori siapa? Anda bisa menjelaskan, oh teori motivasi yang saya pakai menganut pada teorinya si ini. Teori manajemen yang Anda pakai teori siapa? Anda harus dapat menunjukkan Anda yang dikutip itu siapa. Dan zaman sekarang biasanya dosen tidak terlalu bertanya, Anda punya bukunya enggak? Kecuali jurnal ya, Anda tinggal klik doi-nya, nanti udah tinggal menunjuk jurnal yang dimaksud gitu ya, kalau untuk masalah referensi. Jadi jangan terlalu lebay sampai bawa buku 1 koper 2 koper ya, kecuali memang budaya di kampusnya seperti itu ya. Tapi sekarang biasanya dosen tidak terlalu bertanya mana bukunya karena sekarang sudah berbasis online, dan buku-buku pun sekarang sudah e-book, sudah PDF, sehingga yang penting Anda bisa menunjukkan dan meyakinkan. Makanya bagusnya sih bukunya yang PDF aja, simpan dalam folder. Jadi nanti kalau ditanya, ini rujukannya dari sini. Itu ya, di judul. Jadi kalau dikoreksi judul, nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu repot, biarkan aja. Ya, karena memang itu hanya masalah di merek saja. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya bagaimana Pak di berikutnya? Berikutnya kita
di bab 1. Oke, di bab 1 yang paling sering tidak bisa menjawab mahasiswa itu adalah ketika ditanya, mengapa Anda meneliti ini? Apa masalah penelitiannya? Kebanyakan mahasiswa jawabannya, menurut ini begini, menurut A begini. Nah, padahal langsung aja jawab, riset problemnya adalah belum tercapainya ini. Riset problemnya adalah banyak kasus bullying di lembaga pendidikan. Riset problemnya adalah guru-guru belum dapat mengimplementasikan penilaian profil pelajar Pancasila. Misalnya seperti itu. Nah, kalau latar belakang skripsi Anda belum muncul yang seperti itu, berarti harus dilengkapi sebelum ujian sidang dilakukan. Dan pastikan teman-teman sekalian, walaupun penelitian kualitatif, sebaiknya latar belakang riset problem itu dibunyikan secara kuantitatif. Misalnya, terjadi banyak kasus bullying di sekolah. Hasil studi pendulaan Anda berapa persen? Atau hasil studi pendulaan Anda berapa orang yang korban bullying? Ya. Nah, itu sebaiknya disarankan ada bukti secara kuantitatif. Itu akan lebih bagus lagi. Atau bisa bukti pengakuan, bisa. Bukti pengakuan dari responden, bukti pengakuan dari informan, pas studi pendulaan itu bisa digunakan gitu ya. Jadi riset problemnya Anda harus bisa menjawab. Singkat saja, apa riset problemnya? Riset problemnya adalah terjadi penurunan daya beli masyarakat kelas menengah. Udah gitu. Dalam jurnal ini sekian persen, dalam website ini sekian persen. Gitu ya. Jadi jangan terlalu melebar ya, teori manajemen, teori pemasaran, teori strategi. Bukan itu jawabannya. Riset problemnya apa? Ya. Masalah teori-teori kan kita tinggal dibuka-buka aja ya, nggak usah disampaikan. Berikutnya biasanya pertanyaannya adalah, mengapa Anda meneliti ini? Nah, Anda harus sampaikan bahwa jawabannya adalah karena penelitian yang ada belum menjawab persoalan saat ini. Misal, mengapa, ini contoh aja ya, Anda menduga bahwa di pesantren itu terjadi bullying, terjadi bully, perundungan ya, padahal pesantren. Mohon maaf ya, ini contoh saja. Nah, sementara Anda browsing-browsing dengan berbagai cara, ternyata belum ada yang mengkaji dan belum terjawab mengapa perundungan terjadi di pesantren. Padahal pesantren loh yang mengajarkan adab tata krama misalnya. Anda baca yang ada belum menemukan jawaban yang pasti kenapa di pesantren terjadi perundungan. Nah, maka itu adalah jawabannya. Jadi kalau ditanya, mengapa Anda meneliti ini? Penting, Pak. Ya, jawabannya pasti penting gitu. Tetapi yang paling penting bagi Anda adalah menjawab karena penelitian yang ada belum menjawab pertanyaan saat ini. Maka disambung dengan pertanyaan berikutnya, apa gap penelitian Anda? Atau ada nggak kesenjangan penelitian Anda? Nah, Anda harus jawab. Anda mau pakai theoretical gap, methodological gap, population gap, mau apa? Silakan teman-teman nonton video tentang gap yang sudah saya upload. Jelaskan gapnya di mana. Harusnya begini, tapi kenyataannya begini. Gitu misalnya ya. Secara sederhana seperti itu. Secara teori harusnya begini, tapi kenyataannya begini. Kebijakan pemerintah itu meningkatkan ini, tapi di lapangan ternyata daya beli menurun. Misalnya seperti itu. Nah, itu gapnya. Kemudian selanjutnya biasanya perumusan itu Anda harus sudah hafal ya. Perumusan tujuan itu harus di luar kepala. Walaupun tidak secara presisi kata-katanya. Tetapi harus sudah hafal ya. Tujuan, kemudian rumusan masalah. Nah, untuk masalah itu kita tidak perdebatkan ya. Karena itu biasanya hanya bertanya apa tujuan penelitian Anda. Ya sampaikan aja begitu ya. Biasanya dibagi ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Oke, sebetulnya teman-teman ada banyak yang perlu dibahas, tapi kita persingkat saja. Kita lanjut ke kalau Anda kuantitatif, biasanya ditanya, apa hipotesis penelitian Anda? Nah, Anda sampaikan, dibunyikan ya. Nah, kalau hipotesis sebaiknya presisi ya, kalimatnya jangan rancu, jangan terlalu umum, tapi harus spesifik. Nah, paling ditanya, kenapa Anda berhipotesis begini? Nah, Anda sampaikan tadi gapnya apa, tujuannya apa, kondisi lapangan apa, teorinya seperti apa, itu pasti ketemu kenapa Anda berhipotesis demikian begitu. Kita lanjut ke bab 2. Nah, bab 2 biasanya apa yang sering ditanya? Biasanya adalah kenapa Anda memilih teori ini? Kenapa Anda merujuknya dari sini? Anda perlu jelaskan dengan gamblang bahwa misalnya teori belajar itu ada 5. Ada konstruktivisme, ada behaviorisme, dan seterusnya. Kita sebut 2 aja lah biar cepet ya. Kenapa Anda memilih teorinya ini? Nah, Anda silahkan jelaskan. Karena riset problem atau topik penelitian yang saya kaji dilihat dari variabelnya, indikatornya, parameternya, kondisi lapangan. Teori yang tepat untuk mengukurnya adalah teori behaviorism. Gitu jawabannya ya. Jadi jangan fanatik merek misalnya.
yang terkenal ini Pak. Jadi saya pakai metode ini, teori ini, bukan atas keterkenalan ya, bukan atas keterkenalan, tapi bahwa teori atau pendapat yang kita kutip itu memang sesuai dengan riset problem yang kita kaji. Contoh, misalnya Anda mempelajari tentang topik penelitian manajemen pemasaran produk digital misalnya. Tetapi yang Anda cari teorinya adalah produk pemasaran misalnya pendidikan. Nah itu maka mungkin teori itu tidak akan tepat. Jadi itu ketika ditanya kenapa Anda menggunakan teori ini? Ya jawabannya itu. Dan harusnya sudah Anda hafal. Kemudian bab 2 itu biasanya definisi-definisi sederhana. Apa itu demonstrasi? Apa bedanya dengan yang lain? Apa itu teacher center learning misalnya gitu? Apa itu problem based learning? Apa itu manajemen? Nah itu Anda harus sudah di luar kepala. Dan catat, bukan pendapat orang, tapi pendapat Anda berdasarkan rangkuman dari pendapat-pendapat yang lain. Makanya biasanya bunyinya merujuk pada pendapat di atas, maka manajemen dapat diartikan. Nah biasanya seperti itu. Jadi ketika ditanya pengertian, jangan jawab hasil kopas pendapat orang, tapi kita harus punya pendirian sendiri, harus punya pendapat sendiri. Itu bab 2. Kemudian kita bab 3. Ini seperti sederhana sama, tetapi banyak mahasiswa yang kadang tidak bisa atau tidak mampu menjelaskan. Pertama, kalau Anda ditanya pendekatan penelitian Anda apa? Anda harus firm. Pilihannya hanya 3. Kuan, kual, atau mix. Nggak ada di luar itu. Jadi apa pendekatan penelitian Anda? Historis Pak? Salah. Apa pendekatan penelitian Anda? Deskriptif Pak? Salah. Jadi kalau ditanya pendekatan, jawabannya cuma 3. Kuan, kual, mix method. Kalau Anda pakai mix method, paling ditanya jenis mix metodenya apa? Apakah explanatory? Apakah exploratory? Atau model campuran ya, transform, atau yang satu lagi apa? Nanti kita cek ya, saya lupa. Ada 5 jenis mix method. Oke, itu pendekatan. Yang kedua, metode penelitian Anda apa yang Anda gunakan? Nah, ini teman-teman sering salah ya. Metode penelitian saya eksploratif Pak. Nggak ada metode penelitian eksploratif ya. Jadi bedakan teman-teman antara penelitian dalam konteks tujuan, penelitian dalam konteks tingkat kedalaman, penelitian dalam konteks ruang lingkup topik penelitian atau tujuan atau kepentingan penelitian. Misalnya berdasarkan tujuannya, penelitian itu dibagi menjadi explain, explore gitu ya, untuk menjelaskan dan mengeksplorasi. Ada 4 tujuan ya penelitian itu. Jadi kalau Anda ditanya apa metode penelitian yang Anda gunakan, kalau kita di pendidikan aja yang ngomongnya ya, kalau Anda pakai kuan berarti pilihannya itu eksperimen, korelasi, deskriptif, survei, ex post facto gitu ya. Sudah saya jelaskan sebelumnya tentang jenis-jenis penelitian. Jadi jangan jawab yang aneh-aneh. Apa metode penelitian Anda? Eksploratif Pak. Nah, itu nggak ada. Itu tujuan penelitian namanya ya. Jadi pastikan teman-teman metodenya apa. Jangan sampai salah. Kalau Anda pakai kualitatif, jadi metode Anda pakai penelitian Anda pakai metode apa? Kualitatif Pak. Itu pendekatannya. Metodenya apa? Metodenya studi kasus. Metodenya fenomenologis gitu ya. Metodenya ada banyak ya, ada studi kritis, studi historis, ada naratif dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas jenis-jenis penelitian kualitatif. Jadi Anda pastikan Anda menjawab metodenya dengan jelas dan ada rujukannya. Jadi penelitian itu luas teman-teman, tapi metode penelitian itu tidak banyak. Kita itu sering salah menjawab. Apa pendekatan penelitian Anda? Studi kasus? Salah. Studi kasus itu metode penelitian. Gitu. Apa metode penelitian Anda? Penelitian dasar? Salah. Itu adalah tingkat penelitian. Dasar pengembangan terapan. Pastikan Anda menjawab dengan benar. Begitu ya. Itu metode. Kemudian kita lanjutkan ke populasi sampel atau sumber data. Nah ini teman-teman. Perhatikan. Yang biasanya mahasiswa tidak bisa menjawab adalah apa teknik sampling yang Anda gunakan. Nah ini biasanya jarang bisa menjawab. Kalau Anda pakai kuan, Anda harus sebutkan apakah probabilitas sampling atau non-probabilitas sampling. Walaupun kuan cenderungnya ya, itu pasti probabilitas sampling. Ada simple random sampling, ada stratified random sampling, ada kuota sampling, dan lain sebagainya. Yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi ketika Anda ditanya, ini narasumbernya atau respondennya berapa? 120 Pak. Apa teknik sampling yang Anda gunakan? Anda tidak bisa jawab. Kalau saya sih Pak, yang mau ngisi aja.
narasumbernya atau respondennya, berarti itu pakainya volunteer sampling. Atau kalau itu hanya orang-orang yang berwenang saja Pak, yang punya kapasitas di situ yang mengisi, berarti pakainya purposive sampling. Kalau Anda jawabannya adalah saya penelitiannya di sekolah Pak, pokoknya setiap siswa kelas 12 disuruh ngisi aja yang mengikuti pelajaran ini, berarti itu namanya simple random sampling. Pastikan Anda menjelaskan apa teknik samplingnya. Teknik analisis data. Nah, ada banyak cara analisis data, tapi yang populer kalau kualitatif itu biasanya menggunakan Miles and Haberman ya, ada reduksi data, display data, verifikasi. Tahapan di kualitatif itu yang populer itu. Walaupun sebetulnya ada banyak cara yang lain. Tidak hanya yang reduksi, display, dan verifikasi. Tidak hanya itu sebetulnya, ada banyak. Itu kualitatif. Nah, bagaimana kalau kuan? Nah, kalau kuan, apa teknik analisis data Anda? Anda jawab, pakai statistik apa? Kalau Anda survei dan penelitian deskriptif kuantitatif, Anda cukup mengatakan, saya menggunakan statistik deskriptif saja. Karena hanya untuk mencari persentase atau rata-rata. Rata-rata berapa sih gaji guru misalnya, itu statistik deskriptif. Paling besar berapa, paling kecil berapa, kemudian skor Z-nya berapa, standar deviasi berapa. Gitu. Itu namanya statistik deskriptif. Biasanya hanya untuk penelitian deskriptif dan penelitian survei saja biasanya. Nah, tapi kalau Anda korelasi misalnya, kalau Anda expose facto, kalau Anda eksperimen, mungkin ada penjelasan yang lebih lengkap. Apa statistik yang Anda pakai? Satu, pasti statistik deskriptif. Yang kedua, apakah Anda menggunakan uji T, uji F misalnya ya, kemudian ada uji-uji yang lain tergantung judul penelitiannya gitu ya. Kemudian bagaimana Pak kalau ditanya SPSS-nya? Tidak perlu ditalar, tidak perlu dihafal teman-teman. Yang penting Anda dapat membuktikan bahwa ini beneran dihitung gitu aja. Jadi nggak usah misalnya nanti gimana Pak kalau saya diminta nerangin SPSS-nya? Ya udah tunjukin aja output SPSS-nya. Jadi pastikan teman-teman punya output SPSS-nya. Ada nggak SPSS-nya, bekas hitung-hitungannya. Yang penting dapat dibuktikan bahwa itu dihitung beneran. Jadi jangan terlalu lebay ya. Kalau kita misalnya, masa kamu nggak hafal? Ya memang statistik itu kan kalkulator gitu ya. Kalkulator untuk penelitian. Jadi tinggal buka aja arsip data hitung-hitungan di SPSS-nya. Bagaimana Pak kalau tidak bisa menjelaskan secara detail? Ya nggak apa-apa. Karena itu kan alat bantu saja sebetulnya SPSS itu. Jadi bisa jadi Anda bisanya waktu ngerjain hafal tapi begitu sidang lupa, ya nggak apa-apa. Biasanya tidak terlalu jadi persoalan itu. Kemudian kita lanjut ke bab 4. Jadi lagi teman-teman, di bab 4 apa yang perlu atau apa yang biasanya ditanya? Biasanya adalah apakah pertanyaan penelitian itu terjawab atau tidak. Ini kalau kual ya. Misalnya, bagaimana efektivitas kebijakan ini terhadap ini? Anda harus menjawab efektif atau tidak. Jangan kemana-mana jawabannya. Kalau pertanyaannya bagaimana atau sejauh mana atau sebesar apa dampak penggunaan gadget bagi anak usia 4-5 tahun. Anda jawab dampaknya begini. Langsung aja. Dampaknya kalau pakai kual bisa juga ya. Tinggi, rendah, sedang. Boleh sih seperti itu jawabannya. Atau berbahaya, tidak berbahaya dan sebagainya. Tinggi, rendah, bagus, baik, bagus, jelek ya. Itu bisa seperti itu. Jadi kita harus menjawab. Bagaimana strategi guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa? Sebutkan strategi apa yang dipakai guru. Kemudian efektif atau tidak. Strateginya tepat atau tidak. Kemudian misalnya apa kendala guru dalam ini? Jawab kendalanya ini. Jangan kemana-mana. Nah gitu ya di hasil penelitiannya. Kemudian bagaimana kalau ditanya pembahasan Pak? Pembahasan itu Anda harus bisa membuktikan justifikasinya. Kalau ternyata strategi guru itu kurang bagus, apa dalil pendukungnya? Kalau Anda tanya, jadi apa dampak buruk gadget terhadap perkembangan anak? Nah, tadi ya, terjawab, oh dampak buruknya ini nih misalnya. Anda harus bisa mengkonfirmasi, benar enggak secara teori? Ada enggak penelitian lain yang mengatakan hal yang sama atau menolak? Jadi penelitian itu justifikasinya tidak mesti sama. Sesuai dengan penelitian ini, sama dengan penelitian. Tidak mesti begitu. Bisa juga penelitian itu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tetapi kita harus punya pendirian, harus punya penilaian mengapa hasil penelitian kita berbeda dengan penelitian pada umumnya. Misalnya yang lain menyatakan dampaknya positif, tapi kenapa ya penelitian kita dampaknya negatif? Disitulah kita harus menjawab kenapa berbeda hasil penelitiannya. Jangan kita ikut-ikutan penelitian orang yang punya kita dampaknya negatif. Karena punya orang positif, ikut-ikutan misalnya. Nah, sebaiknya tidak seperti itu. Ya, itu untuk kual. Jadi harus firm, harus dipastikan justifikasinya apa. Untuk kuan biasanya adalah
Pertanyaannya lebih simpel. Hipotesisnya terbukti tidak? Terbukti bahwa ini berpengaruh terhadap ini. Apakah sampai di situ? Tidak. Biasanya kita ditanya, kenapa kira-kira kok berpengaruh? Dan bandingkan dengan penelitian yang sejenis. Misalnya, penelitian kita pengaruhnya 15%. Atau koefisien determinasinya 15%. Bandingkan dengan penelitian lain yang 70%. Kemudian kita ditanya, kenapa yang orang lain lebih besar sementara Anda hanya 15%? Kalau penelitian yang mirip. Jadi kalau kuan itu pasti ditanya, apa bedanya dengan penelitian yang lain? Oh, yang lain lebih besar, Pak. Yang lain lebih kecil, Pak. Nah, justifikasinya adalah kira-kira kenapa punya orang berbeda dengan punya kita. Karena kalau kuan jarang yang sama ya, pasti beda. Yang punya kita 15%, yang punya orang 25% misalnya. Kemudian kalau korelasi misalnya korelasinya tinggi, rendah, sedang, lemah, kuat dan sebagainya, itu harus terjawab. Ya, paling nanti ditanya berapa angkanya, kita tandain aja pakai stabilo supaya kita mudah menghafalkan. Nah, kalau kuantitatif sebetulnya lebih mudah. Paling ditanya pembuktiannya, mana hitungan Anda SPSS-nya? Anda buka SPSS-nya atau lampirannya, tabel-tabelnya, ini hitung-hitungan bahwa SPSS-nya memang betul-betul dihitung. Paling yang ditanya itu adalah yang perlu dibuktikan, kenapa demikian, itu aja. Ya. Dan itu adanya di pembahasan. Jadi baik, buruk, jelek, rendah, tinggi dalam penelitian itu pastikan Anda punya alasan, punya argumen. Dan argumen kita didukung oleh penelitian orang atau pendapat orang. Bagusnya itu adalah penelitian dari jurnal. Itu ya teman-teman sekalian. Ini videonya agak panjang supaya teman-teman tidak menggunakan 2 video. Semoga video ini membantu dan kalau ada pertanyaan, Pak, kalau ditanya ini apa, silahkan catatkan di kolom komentar. Mudah-mudahan ada waktu nanti saya buatkan videonya. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.